Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan beberapa soal mengenai percobaan ruang sampel dan kejadian. Untuk minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan apa itu ruang sampel. Jadi di sini akan membahas soal dan sedikit tentang suatu kejadian. Di sini percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel bisa dinotasikan dengan huruf S. Banyaknya anggota ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kemudian, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, biasanya dinotasikan dengan huruf kapital yaitu seperti A, B, C, dan sebagainya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Kemudian, pelemparan sebuah dadu. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dalam satu dadu itu ada 6. Jadi N sama dengan 6. Titik sampel yaitu semua anggota dari ruang sampel. Jadi anggota dari dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pelemparan sebuah uang logam. Ruang sampelnya adalah S yang terdapat di uang logam itu ada angka dan gambar. Jadi NS-nya itu 2. Titik sampelnya adalah A dan G. Supaya lebih jelas kita ke contoh soal, yaitu yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam sekaligus, itu tentukan ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, dan titik sampel. Jadi di sini kita mencoba melemparkan sebuah dadu dan uang logam sekaligus dalam waktu bersamaan. Jadi ruang sampelnya itu angka A,1, A,2, A,3, A,4, A,5 sampai A,6. Ini untuk yang angka dan dadu. Kemudian ini untuk gambar. Jadi G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Ini untuk gambar. Jadi NS-nya yaitu 12. Jadi banyaknya anggota ruang sampelnya itu 12. Kemudian titik sampelnya itu banyaknya anggota titik sampel itu anggota di dalam dadu dan uang logam, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Kemudian kita yang ke B, kejadian A, yaitu munculnya angka dan bilangan ganjil. Jadi sebelumnya kita bikin tabel seperti ini. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu untuk dadu, dan A sama G-nya itu angka dan gambar. Jadi kita buat dulu. Jadi caranya itu A1, jadi A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. Kemudian G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Di sini tentukan munculnya angka dan bilangan ganjil. Jadi angka dan bilangan ganjil kita hanya untuk mencarinya di dalam angkanya saja, di dalam sini. Tapi yang merupakan bilangan ganjil. Jadi yang merupakan bilangan ganjil itu A,1, A,3, dan A,5. Jadi A-nya itu A,1, A,3, dan A,5. Jadi NA-nya itu sebanyak 3. Kemudian soal yang kedua, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus,
tentukan itu ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi di sini kita akan mencari pelemparan 2 buah dadu yang dilempar sekaligus, 2 buah dadu. Jadi kita buat tabelnya seperti ini. Jadi 2 buah dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dadu yang pertama. Dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dilempar secara bersamaan yang akan menghasilkan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Kemudian untuk yang baris keduanya 2,1, 2,2, 2,3 sampai seterusnya ke dadu 6,6 gitu. Kemudian di sini tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi ruang sampelnya itu ini yang dari A11 sampai A66. Kita tulis ruang sampelnya. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel. Jadi kita hitung dari A11 sampai 6,6 itu. Jadi NS-nya itu sebanyak 36. Kemudian untuk yang B, tentukan kejadian A, yaitu munculnya mata dadu yang berjumlah 9. Mata dadu yang berjumlah 9. Jadi ini kita hanya menentukan dari sini, menentukan mata dadu yang jumlahnya 9, yaitu kita dari sini 3,6, jadi kan 3 tambah 6, 9. Kemudian 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4, 9. Dan 6 tambah 3 itu 9. Jadi untuk mata dadu berjumlah 9 yaitu anggotanya 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Itu banyaknya anggota ruang sampel yaitu sebanyak 4. Kemudian yang C, kejadian B yaitu munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 7. Kita lihat di sini mata dadu yang jumlahnya kurang dari 7. Jadi itu yang tidak lebih dari 7 yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, ini berjumlahnya kurang dari 7. Untuk baris yang kedua 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Ini yang kurang dari 7. Baris ketiganya 3,1, 3,2, 3,3. Kemudian baris keempatnya 4,1, 4,2. Kemudian baris kelima itu 5,1. Itu yang mata dadu yang berjumlah kurang dari 7. Kita masukkan ke sini. Kemudian banyak anggota ruang sampelnya itu sebanyak 15. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyak ruang sampelnya itu sebanyak 15. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam sekaligus. 3 keping uang logam sekaligus. Jadi uang logam yang dilempar 3 keping uang logam yang dilempar secara bersamaan. Di sini tentukan ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel. Sebelum itu kita lihat diagram pohonnya, ini uang logam pertama, uang logam kedua, dan uang logam ketiga. Uang logam pertama itu kemungkinan ada angka dan gambar, dan uang logam ketiga itu kemungkinan angka dan gambar. Kemudian uang logam kedua, ini uang logam ketiga itu angka dan gambar. Jadi yang hasil yang mungkin yaitu angka, gambar. Kemudian angka, gambar, angka, gambar. Ini untuk ditanyakan ruang sampelnya. Kemudian yang gambar, angka, gambar, angka, gambar. Kemudian gambar, angka. Dan terakhir gambar. Jadi untuk ruang sampelnya itu sebanyak 8. Kemudian di sini ada kejadian A, yaitu muncul paling sedikit 2 angka. Jadi kita harus menentukan yang paling sedikitnya itu munculnya 2 angka. Jadi paling sedikit munculnya 2 angka dan maksimalnya itu 3 karena di sini angkanya hanya ada 3. Jadi kita tentukan nih yang paling
paling sedikit itu yang ada angkanya. Jadi yang ini, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka itu yang paling muncul sedikit itu 2 angka. Jadi kita tentuin angka-angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Gitu. Jadi ruang sampelnya itu sebanyak 4. Mungkin cukup sekian penjelasan soal dan pembahasan tentang percobaan ruang sampel dan suatu kejadian. Apabila belum paham, bisa ditanyakan kembali. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.